ke arah kiri ya, Yes, bawahnya camp Alpha. Sekarang nggak kebalikannya nih, dari betul. kiri bawah menuju ke arah kanan atas. Ya, dan kita juga sempet kepo nih, masih kepo sih sekarang kira-kira Mhm. bootcamp bakalan diisi oleh 2 tim. Kita lihat di mana area, mana Bigetron, mana Morph dan sepertinya berbarengan di Wah, bootcamp, Sansboy. ini dia ternyata bootcamp akan rame di sana dan Painan pun juga begitu. Ada 2 tim yang turun di Painan dan ada 2 tim yang turun di bootcamp. Akan kita lihat seperti apa pertarungan antara Morph dan juga bootcamp. Sama-sama nabrak tengah lagi-lagi dan lagi. Yes, sama-sama berada di center bootcamp dan udah mulai terdengar tappingan fire dari kedua tim berusaha nge-suppress masing-masing dari tim. Ya, dan kita lihat kali ini nampaknya dari seorang Summer sudah mendapatkan Thompson juga. Di atas Summer ada 2 pemain dari Bigetron. Dan kalau kita melihat harusnya ini informasi masuk banyak banget ke arah Morph dan juga Bigetron. Karena udah kedengeran dak digduk banyak sekali step di sini. Setuju, berarti kalau misalkan kita lihat Morph berada di level bagian 1 dan sementara itu di bagian level 2 itu diisi oleh tim Bigetron. Dan lempar granatnya belum berhasil mendapatkan 1 knock ke arah tim Bigetron, Sans. Ya, sementara itu kalau kita lihat nampaknya memang 4 player dari Bigetron, 4-4-nya ada di arah atas dan 4 pemain dari Morph. Oh enggak, Summer dia akan coba ngeflank dari arah yang berbeda. Wow. Akan memberikan point of view yang berbeda ke arah pemain-pemain dari tim Morph. Wow, udah ada lemparan granat tapi sayang Ah. sekali granatnya mantul begitu aja nggak bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Sementara itu Summer dia melakukan TPP masih di bagian bootcamp dan sementara itu oke ada fight udah mulai terjadi di area sekitaran Fainan. Ya, kalau kita lihat Painan juga cukup berdarah di arah sana, namun kita akan lihat kali ini. Nah, itu dia Uni. Sudah ter-takedown, akan coba diselamatkan oleh Hands. Namun Hands, apa yang terjadi? Ada seorang avatar dari belakang dan kita melihat kali ini 2 pemain dari Dewa United harus ter-takedown. Akan coba di-end begitu saja. Masih ada 2 yang lainnya lagi di atas. Ada Kryzen dan juga ada Oke Ozora. Akan coba di-end dengan DBS namun belum berhasil dan kita melihat akan coba ada gerebekan juga ke compound dari pemain-pemain Dewa United kali ini. Dan kita melihat ada 3 pemain bahkan 4 pemain bahkan sudah berkumpul dari 69 untuk menggerebek compound dari Oke Ozora yang tinggal sendirian. Last man standing dari Dewa United dan kita melihat kali ini push dilakukan. Mereka ada depan bisa berapa satu dan tidak bisa. Itu dia 6-9 memulangkan Dewa United dan kita melihat kali ini Painan benar-benar berdarah-darah. Yes, dan kita kembali lagi di fight sebelumnya di mana Morph masih tetap kokoh bertarung dengan tim Morph. Itu berarti dia fight di Fainan lebih cepat waktunya Ya. daripada fight di Morph antara Morph dan juga Bigetron. Tapi itu menguntungkan kita jadi bisa lihat dua-duanya. Iya, iya setuju. Jadi dapat dua-duanya ya kan. Betul. Oh, berarti mereka udah calling-callingan tuh ya. Bentar ya. Gue dulu Ya, yang soalnya fight kali baru dulu lo. dah. Ya, ntar Iya. habis itu baru di sini ya. Itu. Oke, di sini masih terus TPP satu sama lain. Belum ada 1 knock juga yang terjadi dari masing-masing player dan juga HP-nya masih full semua. Masih terus ngelock posisinya, belum ada pergerakan tambahan lagi. Ya, kalau kita lihat nampaknya ini pemain-pemain dari tim Morph masih melakukan TPP gaming, sementara itu dari Bigetron juga sama. Mereka nggak bisa melakukan hal ini terlalu lama. Karena kalau terlalu lama mereka nggak bisa melanjutkan untuk melakukan looting juga. Nggak bisa untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya di game kali ini. Mereka nggak bisa memilih untuk rotasi kemana. Karena kemungkinan besar kalau ini terlalu lama mereka ketinggalan untuk melakukan rotasi. Iya, kayak 5 menit aja itu bakalan wasting time banget sih. Apalagi kalau misalkan kayak dari resource juga masih kurang banget. Juxi dia belum punya helm, belum punya vest, belum punya apapun itu cuman megang Uzi doang di tangannya. Itu bakalan menjadi suatu kerugian kalau misalkan mereka tetap maksain ingin TPP aja di sini. Nah, kalau kita lihat kali ini dari seorang Summer benar-benar masih coba stay semuanya, masih melakukan setup, sama-sama melakukan setup, masih belum ada open fire yang dilakukan dari kedua tim. Bahkan kalau kita lihat kali ini dengan Thompsonnya, seorang Summer sudah sangat siap. Ini tinggal menunggu siapa yang melakukan inisiasi terlebih dahulu, tinggal menunggu siapa yang kenok duluan, ini pasti akan Yes. langsung melakukan rush. Tinggal menunggu siapa yang bakal membuka fight-nya terlebih Nah. dahulu. Jadi kalau misalkan gak ada yang buka fight, mereka bakalan saling sama-sama gontok-gontokan diem-dieman aja untuk Betul. sementara waktu. Ya, nampaknya dari kedua tim ini masih belum ada fight dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampak dari tim Geek, mereka akan coba melakukan rotasi dengan sebuah bagi. Akan langsung saya masuk ke dalam circle. Begitu juga dengan pemain-pemain dari tim RRQ. Yang mana di match kedua sebenarnya mereka bermain dengan cukup baik. Namun tidak bisa menyelesaikan dengan WWCD. Ya setuju. Dan juga di sisi lainnya Aura dia bakalan berhadapan dengan tim Genesis Dogma. Seorang Rosezi juga udah mengetahui kalau misalkan di compound depannya ditempatin oleh tim Genesis Dogma dan bakal diserbu begitu aja. Mereka harus was-was banget. Jangan sampai ter-HBD posisinya oleh tim Genesis Dogma. Karena sering banget banyak player yang berulang tahun di bootcamp. Karena sering dikasih surprise atau kejutan. Betul. Sering ada HBD ya di arah bootcamp dan kita melihat kali ini dari Genesis Dogma nampaknya mereka melakukan split 2-2. Sementara itu dari Aura mereka akan coba melakukan fight bersama-sama 4 orang di satu area yang sama. Namun dari Genesis
Dogma Gits kali ini sudah membagi dua arah yang berbeda. Satu orang melakukan open fire dan itu dia Jaden tertake down di sana. Akan coba di follow up kali oleh seorang Nichil dari sisi yang lainnya. Dia akan melakukan flanking dari kanan. Akankah berhasil mendapatkan angle view yang berbeda? Namun dari seorang No Mercy akan coba menyelamatkan satu rekannya yaitu Jaden. Dan kali ini kita melihat Jaxi juga sudah bergabung di sini. Dan kita melihat nampaknya dua pemain Rosesi juga ikut tertake down di sisi yang lainnya. Wow, ini kesempatan untuk Genesis Dogma terus nge-press ke arah tim Aura sementara waktu Daybot bahkan healing terlebih dahulu dan satu player dari Aura Jaden udah berhasil bisa di revive sementara itu Rosesi masih tersungkur lepas belum bisa berhasil di revive oleh seorang JC dan terus akan terjadi granat dari seorang No Mercy berhasil mendapatkan seorang Daybot Sanskoy. Ya betul sekali, ada balasan kali ini ke arah pemain-pemain dari namun di sisi lain ini dia Ryzen tertake down dan seorang Summer bagus sekali dia, namun dia juga tertake down di belakang. Nampaknya ada pemain-pemain dari Big Etron yang melakukan backup. Kita lihat kali Liquid mereka arah depan dan itu dia lagi-lagi dan lagi Big Etron bisa memenangkan fight di arah bootcampnya. Dan ini dia kalau when Liquid said kalau makan nggak bisa sampai tulang-tulangnya, namun kalau balikin mod bisa sampai tulang-tulangnya. Wow, dan kita fokus lanjut lagi antara fight antara Aura dan juga Genesis Dogma. Satu pentagon knockout berusaha di finish oleh seorang Jaden, belum berhasil mendapatkan angle shootnya. Ada lemparan granat coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Jaden, cuman masih belum mendapatkan target selanjutnya. Sementara itu Nichil berusaha untuk mereverse satu player terknock out. Ya kalau kita lihat kembali Nichil kali ini menjadi tim rescue ke arah satu rekannya, akan coba melakukan revive terlebih dahulu ke arah Daybot dan dua orang kembali bangkit. Kali satu orang maksud saya Daybot kembali bangkit, akan coba melakukan push juga ke arah kompon-kompon dari pemain-pemain Aura. Namun kali ini kita lihat nampaknya Jaden punya angle shoot yang sangat-sangat free sekali ke arah bawah, namun tertutup oleh sebuah pohon tadi. Wow, itu tadi low banget HP dari seorang Boom ke arah bawah dan juga Jaden masih terus-terusan melempar granatnya ke area bawah. Mampukah mengenokkan satu player dan ternyata belum berhasil mendapatkan target atau korban selanjutnya. Dan percobaan yang kedua oleh seorang Star beralih ke arah Aura dan belum berhasil mendapatkan target juga. Satu demi satu granat terus-terusan dilemparkan oleh kedua tim Sanskoy. Kalau kita lihat posisinya kali ini berbalik. Tadi Genesis Gits itu dia melakukan split 2-2. Kembali kali ini kita melihat ternyata Gits itu tiga pemainnya ngumpul, Aura yang pindah 2-2 sekarang. Oh iya, setuju. Wow, kita lihat Aura akhirnya kembali utuh lagi menjadi 4 player. Sempat tadi di awal-awal sempat intens banget ya, karena dua player dari Aura langsung knock out begitu aja di awal-awal. Ya, kalau kita lihat nampaknya ada sebuah pergerakan juga melakukan flank ke arah kiri namun menggunakan sebuah bagi, harusnya ini suaranya kedengeran juga. Nampaknya akan coba flank jauh banget ini seorang Jaxi dan juga Rosesi. Ya, setelah meninggalkan No Mercy bersama dengan Jaden untuk menahan pergerakan dari tim Genesis Dogma lainnya. Sementara itu gue mengetahui kemana arah yang dilakukan oleh tim Aura. Sementara itu No Mercy masih terus memberikan suppressing fire ke arah tim Genesis Dogma. Sama hal yang dilakukan dengan tim Genesis Dogma ke arah tim Aura. Ya, kita lihat kali ini Jaden bersama dengan No Mercy akan sekuat tenaga untuk menahan setidaknya pergerakan 4 pemain dari Genesis Dogma. Sudah dikepung dari 4 area yang berbeda, bahkan ada yang melakukan flanking 2 orang tadi untuk mengitari posisi dari No Mercy dan juga Jaden. Dan kita melihat kali ini dari arah atas 2 pemain yang memantau, itu benar-benar cerdik sekali permainan yang dilakukan oleh Aura. 2 orang dikirim ke atas untuk melihat ke bawah biar free banget ke arah bawah. Ya, sekarang firepower dari setiap masing-masing player di Aura itu emang benar kuat dan mereka pede nge-split 2-2 begitu jauhnya. Sementara itu Daybird masih terus memberikan spray ke arah tim Aura, cuma belum berhasil mendapatkan angle shoot yang dalam, tapi justru malah Aura Rosesi tertangkap nampaknya di area sana. Sementara itu Zexi bahkan fokus mengarah ke arah Boom, belum berhasil mendapatkan target selanjutnya. Hati-hati Jay sudah cukup lawak, kali tumbang sama Jay mengganti dengan barrier sudah ada ke depan. Boom, belum berhasil mendapatkan target selanjutnya. Dan akhirnya percobaan kedua kali untuk Jeffrey dan akhirnya Jaxi juga harus dipulangkan ke arah lobby dan Aura rata di posisi ke-14 Sanskoy. Ya, nampaknya kali ini tidak hanya mendapatkan 1, 2, bahkan 4 pemain Aura dipulangkan begitu saja oleh Genesis Dogma Gits. Dan berarti mereka sudah memulangkan, sudah sempat memulangkan 2 tim veteran di PMPL. Kemarin mereka memulangkan Bigetron, kali ini Aura yang menjadi korban mereka. Ini benar-benar tim yang haus akan kill kepada tim-tim yang memang bisa dikatakan tim besar di PMPL. Setuju, ini bakal jadi boostingan banget sih untuk tim Genesis Dogma itu sendiri. Dan sepertinya Voin juga ingin gak mau ketinggalan fight antara Genesis Dogma dan bakal mengamati pergerakan aja. Hati-hati ada Booms berada di lower ground tepat seorang aimbot. Ya, kalau kita lihat kali ini aimbot akan coba melakukan proning saja, mencari informasi ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Gits yang sudah selesai melakukan fight tadi melawan Aura. Akan coba dicari, terdengar sebuah bagi juga, bagi dari Aura yang coba akan diambil oleh Genesis Gits kali ini. Di mana di belakang juga masih ada seorang Asa dari Voin kalau kita lihat. Yes, Asa berusaha nge-follow up pergerakan dari seorang aimbot yang berusaha untuk mengamati pergerakan dari Genesis Dogma itu sendiri. Karena kalau misalkan kita dari circle,
Hmm? itu Genesis Dogma tepat berada di ujung circle sementara Void tuh masih nahan di daerah luar circle karena Genesis Ya, Dogma masih nahan tempatnya di sini. ya betul sekali, nampaknya jalur dari Void untuk masuk ke dalam circle-nya tertahan oleh Genesis Dogma sehingga mereka masih memantau terlebih dahulu pergerakan dari pemain-pemain Genesis Dogma. Dari seorang aimbot juga sudah memantau kali ini, melakukan rebahan karena kata orang-orang rebahan adalah kunci kalau kita main di Sanhok. Ya, setuju. Dan kalau misalkan kita lihat dari minimap itu, kalau kita lihat pergerakan dari Bonafide itu masih aman banget, Mhm. kosong banget di area sekitaran kanan itu benar-benar kosong banget kanan map. Sementara itu masih butuh effort untuk tim-tim yang masih berada di Pulau A dan Void masih terus mengamati pergerakan dari Genesis Dogma dan nampaknya udah mulai beranjak satu player udah kelihatan player udah menggunakan M4 dari seorang Oh, M4 hampir aja mendapatkan satu targetnya dari tim Genesis Dogma. sayang sekali aimbot padahal itu free banget tapi dia gagal untuk men-take down satu pemain dari Genesis Dogma sehingga Genesis Dogma kali ini tahu bahwa di belakang mereka ternyata masih ada satu tim. Akan coba diburu juga pemain-pemain dari Void ini membuka informasi ke arah Genesis Dogma dan gagal sudah upaya HBD yang dilakukan oleh Void tadi. Aimbot sayang sekali miss tadi tembakannya. Yes, sayang sekali. Emang timing menentukan segalanya. Timing Ya. itu penting banget dan sementara itu Void bakal melanjutkan rotasinya mengingat Genesis Dogma karena dia terkena suppressive fire dari arah tim Void, mereka memilih untuk melanjutkan rotasi dan seorang Asa berada di depan bahkan sudah ke depan percobaan kedua kali untuk melakukan satu player dari Genesis Dogma cuma belum berhasil juga dari seorang Asa. Sayang sekali tapi justru malah dicil. Oh my god, backup yang sangat teramat baik dari Genesis Dogma. Dan ini dia lagi-lagi dan lagi permainan dari Genesis Dogma cukup rapi bahkan sudah ditabrak itu saja seorang Asa. Kita melihat Asa kemarin bermain dengan sangat luar biasa, bisa melakukan predict shot dengan proning ke arah dua pemain EVOS, namun kali ini proning tadi maksud saya spray dari seorang Asa itu gagal untuk mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma yang sedang melakukan rotasi dengan sebuah vehicle. Yes, jadi bener-bener kebalikannya banget. Tadi Void dia berniat untuk meng-HBD Genesis Dogma, tapi justru malah player yang terculik oleh tim Genesis Dogma itu sendiri. Ya kalau kita lihat ini dia kerugian yang didapatkan oleh tim Void. Ini tim pemuncak klasemen bisa dikatakan, ini tim yang bermain dengan sangat stabil di hari pertama dan hari kedua, namun dengan berhadapan dengan Genesis Dogma nampaknya mereka sedikit goyah pertahanan mereka karena tadi mereka sebenarnya melakukan inisiasi terlebih dahulu ke arah Genesis Dogma, namun sayang sekali tadi spray dari seorang aimbot gagal sehingga pertahanan mereka ketahuan, posisi mereka ketahuan maksud saya, dan akhirnya dari Genesis Dogma lah yang melakukan inisiasi untuk melakukan spray ke arah pemain-pemain dari Void. Yes, dan hal itu juga yang membuatkan Genesis Dogma Void harus lebih lama menahan sakitnya circle sama halnya dengan Alter Ego yang juga masih berada di luar circle. Sementara itu kita bergeser karena tim Geek. Kalau misalkan kita dari segi positioningnya mereka nge-splitnya nggak terlalu jauh mengingat ini Sanhok. Dan masih aman juga di posisi sekitaran daerah yang ditempatin oleh tim Geek. Ya kalau kita lihat kali ini ada dua tim maksud saya yang masih berada di luar circle, masih berada di blue zone, ada dari Alter Ego dan juga Genesis Dogma yang sudah mendapatkan 5 poin kill sejauh ini. Yes, dan kalau misalkan kita di sisi map, oke kita balik dulu ke Hijrah. Tapi justru malah Bintang yang harus terknockout. Ada backup dari seorang Ikyar ternyata Sanskuy. Ya permainan Ikyar sangat bagus sekali, dia bisa melakukan knock ke arah seorang Bintang yang mana Bintang tadilah sebenarnya melakukan tembakan terlebih dahulu namun langsung di backup begitu saja. Dan kita melihat kali ini dari tim Onyx tidak hanya fokus ke arah satu tim, dia juga harus fokus ke arah tim yang lainnya, di mana Nick juga harus melihat ke arah Bigetron tadi yang berada di dekat mereka. Yes, mengingat EVOS tidak bermain di match kali ini, akhirnya Paradise dikuasai oleh tim Onyx sama halnya seperti di Sanhok kemarin. Sanhok tadi, Onyx berhasil menguasai bootcamp seorang diri dan tadi Ikyar benar-benar backup yang sangat teramat baik. Tadi itu benar-benar tapping dengan seorang Hijrah tapi dengan backup yang sangat baik mengakibatkan Hijrah bisa selamat. Ya kalau kita lihat ini dia, ternyata circle menuju ke arah center atau menuju ke arah area Pulau B. Dan ini kalau bisa dilihat sebenarnya nggak terlalu ke arah mana-mana. Ini lebih ke utara tapi nggak utara-utara banget. Ini bener ya agak center ya dari area Sanhoknya. Setuju, cukup center dan juga cukup mempermudahkan untuk tim-tim yang jaraknya tidak terlalu jauh ke dalam circle. Dan Licin kita lihat di sini masih terus menggunakan kali 4-nya dengan menggunakan M4. Scouting di area sekitaran berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam timnya. Dan di seberangnya ada RRQ juga yang lagi melanjutkan rotasinya. Ternyata cukup banyak tim-tim di Sanhok yang rotasi menggunakan vehicle kali ini. Ya, ternyata di match kali ini banyak yang menggunakan vehicle dan itu dia. Satu pemain yang menggunakan vehicle akan terus di dan langsung tertake begitu saja oleh seorang bot. Tadi bisa mendapatkan Voldemort yang sudah melakukan rotasi dengan vehicle-nya dengan sebuah motor tadi. Yes,
motor dikendarin oleh seorang Voldemort tapi belum mampu menyelamatkan dirinya dari serangan tim Bonafide. Sementara itu tim RRQ misalkan 3 player aktif. Bonafide dia ada satu buah kompon yang bisa dijadikan hiding spotnya untuk sementara waktu oleh seorang bots. Dan kalau kita melihat kali ini, satu main yang terkena knockdown akan coba di end begitu saja, namun mantul itu bomnya, hati-hati bots. Dia akan coba masuk ke arah komponnya kembali dan meledak. Sudah cukup aman posisinya, namun akan coba dilemparkan kembali. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua akankah berhasil, dan itu dia akan coba meledak di sana. Belum meledak, namun belum meledak. Justru dari sisi lain ternyata yang ada notifnya di kill feed. Yes, Genesis Dogma justru satu player dipulangkan ke lobby dan akhirnya Voldemort berhasil bisa dikonfirm kill oleh seorang bot. Sementara itu misalkan 3 player aktif dari RRQ, Bonafide terus ngelock posisi dari RRQ, nggak mau dikasih lepas pandangannya, sama halnya dengan RRQ bahkan terus komit atau justru lebih memilih untuk melarikan diri saja dari tim Bonafide. Dan kita melihat kali ini Naider dari tim RRQ Ryu akan coba melakukan spray ke arah depan. Sudah ketahuan posisinya untuk melakukan jump shoot, namun belum ketahuan. Namun dari sisi lain ada seorang bot lagi dan lagi langsung di end begitu saja oleh seorang Ucup. Dari belakang ada seorang Nerpeko yang akan coba membantu, namun Nerpeko kembali naik ke arah vehicle-nya dan kembali akan coba melanjutkan perjalanan ke arah sisi yang lainnya. Terbagi dua, ada Warung dan juga ada Nerpeko ke arah yang berbeda. Mereka kocar-kacir karena memang dari belakang terus diberondong peluru. Ya, sekarang ingat masih ada 13 tim yang tersisa. Mengingat placement point juga cukup untuk mendongkrak poin-poin klasemen. Sementara itu makanya 2 player dari RRQ lebih memilih untuk engage aja, disengage dari perang tersebut. Betul sekali, dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya masih ada seorang Ikiar dari Boom bersama dengan tim Boom yang lain. Kita masih melihat mereka masih akan terus melakukan looting-looting saja, namun dari sisi lain ternyata dari tim Onyx bisa mendapatkan seorang Warung, yang mana ini baru kita notice tadi. Warung dan juga Nerpeko itu rotasi, tapi dia nggak rotasi sebenarnya. Dia yang penting keluar aja dari area pertempuran. Ternyata Warung mengarah ke arah tim Onyx dan langsung dipulangkan. Tersisa satu orang last man standing ada di Archer Tower, yaitu seorang Nerpeko. Yes, misalkan last man standing dari RRQ mampu bertahan lebih lama, dan di sisi lainnya Jughead berhasil mendapatkan satu target yaitu Onyx. Ternyata Onyx habis ngelock tim RRQ kedatangan tamu yang lain, Sanskuy. Betul sekali, ternyata posisi dari Onyx setelah dia melakukan open fire tadi, posisinya ketahuan dan itu memancing tim-tim lain untuk nembak ke arah tim mereka. Yes, 2-1 berhasil tadi ngegrecokin pertahanan dari Onyx dengan menggunakan 1 player dari Onyx, tapi karena jarak yang masih terlalu jauh masih bisa di-revive untuk sementara waktu. Tapi Bots, dia kayak pengen nyamperin Nerpeko atau tidak? Iya, kayaknya dia sedikit tahu posisi dari Nerpeko, namun belum ada inisiasi juga di sana. Ternyata hasilnya kembali mengarah ke arah bootcamp. Dan kalau kita lihat bootcamp itu tadi ada Bigetron. Bigetronnya udah nggak ada di bootcamp. Yang isi bootcamp sekarang adalah 69 yang bergerak dari Painan. Yes, Bigetron udah terlebih dahulu rotasi dan ternyata langsung di-push oleh 2 player sekaligus dari Bonafide, bahkan spray down ke arah depan menggunakan Ebore dan akhirnya berhasil memulangkan last man standing dari RRQ di posisi ke-13 tadi menggunakan Beryl. Ya, kita melihat kali ini RRQ lagi-lagi placement mereka tidak terlalu baik di match kali ini dan mereka harus cepat untuk step up biar bisa masuk ke Super Weekend-nya. Kalau kita lihat posisi dari RRQ itu masih berada di lembar kedua. Kalau nggak salah tadi mereka ada di klasemen ke-14 kalau nggak salah. Itu masih sangat-sangat riskan untuk turun ke bawah dari 16. Ya, mengingat hanya 16 tim yang bisa lolos ke Super Weekend dan setiap minggunya ada 4 tim yang tidak berlaga di Super Weekend. Dan di sisi lain kita bergeser dulu antara Fight dengan Geek dan juga 21. Oke, Bubu udah boleh dicicil HP-nya dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat teramat matang oleh seorang Katolisa ke arah depan, tapi justru ada granat juga dan arah menumbangkan Katolisa. Oh my god, granat balasan yang sangat teramat baik. Betul sekali, Cisun tadi melemparkan granat ke arah Kato dan Kato tertakedown begitu saja. Akan coba dilakukan push ke arah compound dari Kato, namun Bubu melemparkan sebuah smoke untuk melakukan smoke defensif nampaknya di sana untuk menutup spot dari pemain-pemain Geek. Akan kita lihat kali ini coba dipush juga oleh pemain dari 21 ke arah depan dari seorang Bubu dengan Thompsonnya belum memberikan damage yang berarti ke arah seorang Jacket dan akan coba dilemparkan granat ke arah depan. Kali ini akan coba dilemparkan, akankah berhasil? Harusnya itu nggak berhasil karena berada di area yang berbeda dengan pemain-pemain 21 Yes, Esport. hati-hati. Dari angle sebelah kiri dari Bubu udah mulai kelihatan player-player dari tim 21 bisa banget ngebokongin player Geek lainnya, dan dari Banyu udah semakin dekat, semakin tipis lagi jaraknya dengan tim Geek, dan akhirnya Geek lebih memilih untuk mundur sejenak dari arah tim 21 karena benar-benar udah intens banget fight-nya dari kedua tim, dan ada Alter Ego juga di belakang mereka dan boom, berhasil mendapatkan player-player dari tim Bonafide. Itu dia, Bubu juga terkena damage kalau kita lihat dari arah drone-nya, dan kita melihat nampaknya kali ini Banyu akan coba melakukan proning.
ada Mort, ada Dinosaurus juga. Martin tertake down oleh seorang Dinosaurus dari tim Geek kali ini. Dan kita melihat nampaknya pertahanan dari Alter Ego sedikit lengah di sana. Dan kita melihat kembali akankah Smith berhasil untuk melakukan backup ke arah teman-teman dari Alter Ego. Badru juga berada di area dekat-dekat dengan Smith untuk melakukan backup nampaknya untuk menyelamatkan seorang Martin. Tapi Martin ada di belakang, dia terkena blue zone juga. Wow, ini benar-benar fight-nya three-way showdown. Benar-benar ada 3 tim yang saling berdekatan satu sama lain. Tapi mereka juga harus fokus sama tim-tim lainnya yang udah masuk lebih jauh ke dalam circle. Dan sementara itu ada lemparan granat juga yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Gip. Hampir aja menumbangkan seorang Banyu, hanya memberikan cicilan HP yang sangat beraksi. Dan satu player Dinosaurus juga berhasil didapatkan oleh seorang Smith Sanskoy. Ya, kembali kali ini Smith nampaknya bisa melakukan knock ke arah Dinosaurus. Banyu juga knock di sana, Jacket juga knock. Dan kita melihat nampaknya dari tim yang bertanding kali ini dan 2-1 pun dipulangkan karena ada granat dari seorang Mort dari tim Geek. Wow, betul. 2-1 harus dipulangkan di posisi ke-12. Sementara itu fight juga masih terjadi antara Geek dan juga Alter Ego. Smith masih menahan sisi pertahanan bagian belakang untuk mengamati pergerakan dari tim Geek sendiri. Sementara itu Mort berusaha untuk nge-revive seorang dinosaur. Tapi dia nge-revive-nya di luar circle ya, bukan majuan dikit gitu ya. Kan sakit ya kena Tapi circle. itu dia nutup angle shoot. Oh, Soalnya iya, batu iya, itu betul, dimanfaatkan. betul. Soalnya kalau dia agak maju dikit kayaknya ketahuan sama tim lain. Oh iya benar-benar. Dan sisi lain kita bergeser ke arah tim Bonafide yang misalkan 3 player aktif saja. Dan sisi lainnya kalau misalkan kita di kill wave, booms! Victim berhasil memberikan 1 player dari Alter Ego. Badru dipulangkan ke arah lobby. Dan kita melihat kali ini perjuangan dari tim Bonafide dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampaknya di sebuah bukit ada banyak sekali tim. Bot melakukan spray ke arah depan, mendapatkan 1 orang, 2 orang bisa didapatkan. Mort bisa didapatkan tadi oleh pemain-pemain dari Bonafide, yaitu seorang bot. Akankah bisa di end? Namun belum bisa di end. Nampaknya Bubu tadi tidak knock, namun hanya low HP saja. Yes, dan Bot juga harus melanjutkan rotasinya masuk ke dalam circle. Mengingat ini udah circle yang kelima, udah semakin sakit aja blue zone-nya. Dan udah banyak banget fight-fight yang terjadi. Zuxi akhirnya fight dengan SG. Pinky berhasil di knock out dan juga Dinosaurs berhasil di knock out seorang Onyx Raffi. Dan itu udah low banget HP-nya tadi seorang Bonafide. Mampu gak bisa bertahan dan akhirnya gak bisa bertahan. Sakitnya Pleasant membuat Bonafide gak bisa bertahan lebih jauh. Misalkan 1 player aktif saja. Dan kita lihat kali ini nampaknya duel berseberangan dipisahkan oleh sebuah jalan. Akan coba menyeberang pemain-pemain dari Boom dengan melemparkan sebuah smoke untuk membuka jalan. Namun kali ini cloning dari 1 pemain dari Boom, yaitu Nick melangkah ke 1 pemain dari tim Geek. Bubu tadi langsung dipulangkan begitu saja. Dan kita melihat kembali ke arah yang lainnya. Liquid nampaknya itu dia kalau kita lihat di camnya. Liquid kebalik tadi, mengarah ke bawah kepalanya. Ya, selagi cosplay menjadi Spider-Man sepertinya Sanskoy. Sementara itu Liquid masih bersembunyi di balik batunya. Dan juga SG Skynet Gaming harus tereliminasi di posisi ke-9. Liquid, last man standing dari tim Bigetron Red Alien. Sempat mendapatkan WWCD di match pertama, mereka masih akan terus mencoba mencari WWCD selanjutnya. Namun kali ini perjuangan mereka tidak akan mudah dari tim Bigetron. Begitu juga dengan perjuangan dari tim-tim lain. Dari Genesis Dogma, mereka juga masih ada di luar circle, masih ada di blue zone. Bonafide juga berada di blue zone. Yang ada di dalam zonanya itu cuma victim. Ya, cuma victim doang yang menguasai circle kali ini. Dan juga Five Index menjadi luar circle. Dan sebenarnya ke depan menggunakan yang sekarang Zoid belum berhasil menumbangkan 1 player pun dari arah tim victim. Ya, Joyce tadi hampir saja mendapat 1 orang, namun 2 orang tiba-tiba hilang dari victim karena ada pemain-pemain dari Alter Ego tadi. Wow, Alter Ego Smith berhasil mengganggu pergerakan dari victim. Padahal kalau nggak salah Alter Ego misalkan Smith seorang diri. Oke, misalkan dual player Requiem dan juga Smith yang masih tersisa. Ya kayaknya Requiem dikirim buat healing aja di luar kalau kita lihat karena dari HP-nya Requiem ini turun terus deh. Nah kan turun terus. Yes, betul. Masih diutus untuk melakukan healing di Sunhawk kali ini. Dan sementara Misteri juga harus knock out. Nick tereliminasi di posisi ke-7 Liquid. Hati-hati HP-nya udah low banget Liquid. Mampu bertahan lebih lama dan harus gugur juga gara-gara sakit ya Pleasant. Bigetron harus terfinish di posisi ke-5. Dan kita melihat kali ini nampaknya dari seorang Bob akan coba melakukan spray ke arah depan. Ada seorang Cep di sana. Di belakang sebuah pohon sudah ketahuan posisi dari seorang Cep. Namun Bob akan coba menutup, membuka kembali pintunya. Kembali akan kita lihat kali ini. Lane ke arah kiri belum mendapatkan damage ke arah seorang Cep. Bob dan juga pemain-pemain dari victim yang lainnya nampaknya akan coba defend dengan sangat total di compound ini. Karena memang ini adalah satu-satunya compound yang ada di dalam circle-nya. Akan kembali spray ke arah depan. Belum mendapat 1 orang. Namun dari 1 pemain tim victim akan coba maju, nampaknya itu dia Misai dan juga Bob keluar dari compound mereka. Namun mereka akan kembali masuk ke arah compoundnya. Yes, ada spray terus-terusan dilemparkan oleh tim victim karena depan Tuman belum berhasil menekan 1 tag dan akhirnya Cep berhasil bisa diamankan oleh tim victim. Dan 69 harus di finish di posisi ke-4. Misalkan 3 tim tersisa dengan total 6 player yang masih alive.
Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia dari alter ego Requiem masih terus akan healing di luar sana. Smith akan coba dikirim untuk melakukan push ke arah compound dari tim Victim. Ternyata Victim hanya hilang satu pemain, tidak dua pemain. Tadi saya salah ngomong, ternyata masih ada 3 orang di compound dari tim Victim. Dan mereka masih menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Wow, ini kalau misalkan nggak ada yang fight ke arah tim Victim, bisa jadi Victim yang dapetin bener-bener chicken dinner. Tapi mengingat kita masih ada Smith yang berada di compound seberang dari tim Victim. Kalau misalkan sampai nggak bisa banget Smith menjadi pengganggu. Dan sama halnya dengan Requiem, Ucup juga sedang melakukan healing-healing di luar zona. Ya, ini dah kita melihat nampaknya yang terjadi di akhir match kali ini. Victim sangat-sangat perkasa berada di dalam circle juga. Mereka hanya berhadapan dengan satu orang dari tim alter ego yaitu Smith. Yang ternyata memang Smith tidak melakukan healing karena ada Requiem yang dikirim untuk melakukan healing di belakang sana. Dan tanpa mendahului takdir Tuhan harusnya ini sih Victim yang mendapatkan WWCD. Namun kita belum tahu karena sempat ada WWCD tanpa melakukan kill. Sempat ada WWCD dengan healing dari tim alter ego juga waktu itu Batu. Ya, dan juga sempat juga ada WWCD dengan Clutch. Ya. Wow, banyak banget emang yang terjadi hal-hal seru di PMPL kali ini. Tapi kita mendengar Victim udah mulai terdengar ada tembakan spray. Kita nggak tahu itu ke arah mana. Mungkin asal-asal nembak aja untuk memberikan informasi, mencari tahu di manakah tim-tim lainnya berada. Ini Victim tinggal nunggu timing aja sih. Ya, dan kita lihat Requiem itu healing gak cuma diem aja, dia coba maju ke arah circle-nya. Dia akan coba mengarah ke arah pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat ini dia, Requiem dia stay di sana, tapi lama-lama dia maju dikit sampai masuk ke dalam circle kalau kita lihat. Soalnya ada soalnya ada 2 orang yang melakukan healing, Requiem dan juga bots dari tim Bonafide, tapi bots itu cuma diem doang di belakang. Yes, dan Requiem mendapatkan momentum tersebut untuk masuk ke dalam circle dan berhasil HBD seorang bom. Oh no, Sanskuy. Ini bisa jadi disaster untuk Victim karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari alter ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya dia masih masuk ke arah depan. Satu orang lagi kembali akan coba di spray. Namun Requiem ter-takedown. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan. Berganti dengan AVP namun Smith nampaknya alter ego. Winner chicken dinner untuk alter ego. Oh my god. Itulah cara menggunakan meta healing yang benar. Nggak cuma healing di luar, namun coba masuk ke dalam